Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini edisi Sabtu 11 Juli 2020. Kita sudah mengawali dengan lagu yang indah sama indahnya dengan lagu yang kemarin juga bercerita sama tentang Abraham. Kali ini adalah Allah Abraham. Kidung Jemaat 72, Agungkan Allahmu. Sebuah perbendaharaan lagu yang bisa kita nyanyikan di lain waktu dalam ibadah-ibadah kita. Mari bersama-sama kita boleh mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melihara kami sepanjang hari ini. Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, dan juga menjadi Allah kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa, yang berkarya di sepanjang zaman, sepanjang abad, dari permulaan sampai akhirnya. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar seturut akan kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan bersama. Biarlah Engkau mau menolong kami supaya kami boleh memberlakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kelanjutan dari bagian kemarin, Kejadian 50, kali ini ayat 15 sampai 21. Tanggung jawab Yusuf kepada saudara-saudaranya. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Dan yang menjadi tema kita pada malam hari ini adalah campur tangan Tuhan. Mari kita membacanya. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah campur tangan Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 tadi ya. Nah, cara pandang terbaik dalam menghadapi kejahatan orang lain adalah percaya bahwa sesungguhnya ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, orang Jawa itu punya idiom yang keren. Lemah teles, Gusti engkang bales. Ya, kadang-kadang nggak sampai selesai gitu, cuma hanya bilang lemah teles gitu aja, orang sudah ngerti. Dan itu bukan sebagai sebuah kutukan, tapi sebuah sikap pasrah tanpa ada keinginan untuk membalas dendam karena percaya akan adanya campur tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup membela perkara kita dan memberikan keadilan bagi kita. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Dalam konteks itulah Yusuf menyampaikan sebuah pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Aku inikah pengganti Allah? Yusuf menegaskan bahwa bukan haknya untuk membalas setiap perbuatan jahat. Malah kemudian ia memberikan pernyataan yang melegakan bagi saudara-saudaranya, bahwa meskipun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat pada Yusuf, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dan inilah campur tangan Allah yang luar biasa, bagian dari apa? Providentia Dei, ya, penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan manusia. Masih ingat bukan Providentia Dei? Karena itu, sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah engkau takut akan hidup yang tampaknya tidak baik. Ya. Karena apa? Kita punya Allah yang baik, Allah yang menyelenggara kehidupan. Ia sanggup mereka-rekakan kejahatan oleh orang lain menjadi sebuah kebaikan bagi kehidupan kita. Karena itu, sama seperti Yusuf belajar mengampuni mereka yang bersalah kepada dia, lakukanlah itu juga dalam kehidupan saudara. Dan kemudian bersyukurlah, karena kita punya Allah yang memberikan kebaikan karena campur tangannya. Lakukanlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, kami bersyukur. Dalam kehidupan kami seharusnya kami tidak perlu khawatir dan kemudian menyimpan kebencian, dendam. Karena kami punya Allah yang memperhatikan kehidupan. Allah yang sanggup membuat sesuatu yang kelihatan jahat menjadi sebuah kebaikan bagi hidup kami. Karena itu tidak ada gunanya bagi kami untuk memendam rasa marah, rasa jengkel, dendam kepada orang yang berbuat jahat kepada kami. Karena pastilah Allah Sang Pembela akan memberikan kebaikan. Terima kasih, ajar kami punya hati yang terbuka untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sebagaimana doa yang sering kami lakukan, kami panjatkan melalui doa Bapa kami. Terima kasih, kami mau bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di akhir pekan ini. Persiapkanlah diri saudara untuk mengikuti ibadah besok hari, ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau saudara merasa tidak enak badan, di rumah saja. Ikuti ibadah di sore hari melalui daring, karena akan ditayangkan kembali ibadah pagi harinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 72, Agungkan Allahmu. Kita nyanyikan bait yang kelima. Sampai berjumpa esok hari, di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.